Oke ya, ini masih ada waktu 10 menit kita manfaatkan materi Al-Quran hadisnya ya. Secara cepat saja ya. Tadi karena internetnya error ya. Oke. Tadi berkaitan dengan pengertian Al-Quran ya. Pengertian Al-Quran menurut bahasa. Jadi pengertian Al-Quran ya, kata Al-Quran ini bentuk masdar. Jadi kata kerja yang dibendakan. Jadi kata kerja tapi dibendakan. Nah ini Al-Quran. Jadi Al-Quran itu semula dari kata kerja qoro'a, membaca menjadi bacaan ya. Jadi kata kerja yang dibendakan dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan. Jadi dari bahasa Arab, dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Itu pengertian Al-Qur'an ya. Sedangkan menurut istilah ya, tadi kan menurut bahasa ya. Jadi Al-Qur'an itu artinya apa? Bacaan atau yang dibaca. Berasal dari bahasa Arab, dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan ya. Kalau di situ tidak ada, tolong ya ditulis dari kata qoro'a, fi'il mudhari'nya yaqra'u, kemudian Qur'anan. Bisa menulis enggak? Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Ini tak tulisnya dulu nggih. Nanti ditulis di LKS-mu nggih. Maaf. Hapusnya dulu. Ini enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan kalau saya menulis. Jadi qoro'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Itu menurut bahasa. Kemudian pengertian menurut istilah. Menurut istilah itu pengertian secara panjang. Di sini pengertiannya ditulis Arab. Al-Qur'an huwal kitabul mu'jizul munazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawatihi. Itu kalau pengertian ditulis Arab ya. Jadi pengertian menurut ditulis Arab, pengertian Arab ya. Jadi Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizul munazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawatihi. Artinya apa? Di sini ada artinya. Al-Qur'an adalah firman Allah, mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termaktub terdapat ya, termaktub itu terdapat dalam mushaf. Mushaf itu apa? Lembaran-lembaran ya, yang disalin dengan jalan mutawatir. Al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawaturil al-muta'abbadu bitilawatihi ya. Jadi dengan jalan mutawatir yang membacanya bernilai ibadah ya. Itu pengertian Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu pengertiannya apa? Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat siapa? Lewat malaikat Jibril ya. Jadi turunnya Al-Qur'an dari Allah lewat malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi yang membacanya itu bernilai ibadah. Mulane sapa wonge sing gelem maca Al-Qur'an
Ya, maca Al-Qur'an itu sudah termasuk ibadah. Ya, ibadah. Jadi ada pahalanya. Ya, ada pahalanya. Jadi membaca Al-Qur'an, dek ngerti ya, dek salah, dek bener, dek ngerti artine, dek ora, angger gelem maca Al-Qur'an itu sudah dinilai ibadah. Ya, termasuk ibadah. Nek ibadah berarti entuk ganjaran, ya. Jadi ibadahnya itu berlipat ganda ketika kita membaca, ya, ketika kita membaca alif lam mim saja. Alif lam mim ketika Fawathihus Suwar ya, pembuka ayat, atau Yasin atau Toha, ya. Itu tidak dihitung, misalkan Yasin itu tidak dihitung satu huruf, tapi hitungannya itu 2 huruf. Alif lam mim tidak 1 huruf, tapi dihitung 3 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Yasin juga sama, ya sendiri, sin sendiri. Toha, to sendiri, ha sendiri. 1 huruf itu dihitung 1 kebaikan. Nah, tiap-tiap 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi puluhan. Ya, puluhan kebaikan. Subhanallah. Golek ganjaran wae kepinuke kaya ngono. Ya, makanya monggo ya, bersemangatlah untuk membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an itu dihitung ibadah. Padahal kalian kalau membaca Al-Qur'an ya, sak majelisan, sak lungguhan, itu biasanya kamu membaca sampai berapa puluh ayat. Ya, kan banyak ayat ya. Banyak ayat. Itu nek dihitung, 1 ayat itu sudah berapa puluh huruf. Banyak sekali huruf. Padahal 1 huruf itu hitungannya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi puluhan kebaikan. Subhanallah. Nggih. Makanya tolong ya, istiqomalah dalam membaca Al-Qur'an, nggih. Jangan habis maghrib terus langsung setelane TV. Ya, utawa wiridane ora kok wiridan subhanallah astagfirullahalazim. Tidak, tapi wiridane langsung nyekel kotak. Iku dadi setan kotak iku. Ya. Jadi setan kotak iku sing marai bahayane ini ya. Itu ya, setelah sholat langsung melencing tanpa wiridan, istighfar tidak, langsung pegangane HP, ya. Jangan sampai ya. Ayo, hai HP ya. Muhammad Zain. Nopo? Sing dicekel apa? Setelah sholat, habis sholat maghrib kamu pegang apa? Al-Qur'an lah. Al-Qur'an lah, hebat ya. Anak hebat, anak pintar. Harus semuanya seperti itu, nggih. Jangan sampai tergiur karo HP. Nanti HP itu belakang-belakangan, nggih. Itu. Jadi habis maghrib, minimal habis maghrib, paling sidik habis maghrib itu ya, termasuk waktu mustajabah ya, itu dipergunakan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, walau paling sidik itu 1 ayat misalkan ya. Nah, ora iso berpuluh-puluh ayat, udahlah 1 ayat. Misalkan ayat, ya tidak mungkin ya nek 1 ayat. Masa 1 ayat surah Al-Baqarah kok Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Kan tidak mungkin ya. Mesti lanjutnya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mesti banyak ya. Biasanya kamu membaca Al-Qur'an itu 1 ya, setelah maghrib itu dapat berapa ayat? Quinsa. Ya, saya yakin kalian anak pinter, anak yang solih, anak solihah. Ini mesti entuk akeh ya. Ya tadi, ya iming-imingane kebaikan dilipat gandakan. Kamu mau ndak pahala? Mau dong. Mau dong, pasti mau banget ya.
Ya, pasti mau banget, ya. Nah, aturannya kan sak majelisan itu kan satu hataman, itu yang bagus. Tapi kalau tidak ya bisa satu halaman, sak halaman kok gak mampu, separuh halaman, separuh orang mampu. Ya, kepepet-kepepetnya ya 5 ayat lah, ra masalah. 5 ayat, yang penting ya istiqomah untuk membaca Al-Quran. Sanggup ya? Harus sanggup. Oke, itu tadi. Tadi itu Al-Quran yang kamu baca itu pengertiannya seperti itu. Jadi isinya firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril dengan lafaz dan maknanya, dan dihitung ibadah bagi siapa yang mau membacanya. Ya, itu dihafalkan ya. Pengertian itu dihafalkan, baik pengertian menurut bahasa maupun pengertian menurut istilah. Tolong dihafalkan ya, karena itu biasanya nanti keluar ketika PTS maupun nanti ulangan harian juga dikeluarkan ya. Kemudian dari definisi di atas dapatlah dirumuskan bahwa Al-Quran itu ada berapa? Ada 5 poin. Yang pertama firman Allah tadi diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi sing nggawa wahyune pangeran itu malaikat Jibril. Mulane tugasnya malaikat Jibril itu apa? Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Itu tugasnya malaikat Jibril, ya. Kedua, berfungsi sebagai mukjizat. Al-Quran itu merupakan mukjizat yang luar biasa, mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya yang ketiga, tertulis dalam mushaf, ditulis dalam mushaf. Mana Al-Quran itu kan Al-Quran yang kamu punya itu kan sudah itu ya ditulis dalam lembaran-lembaran. Lah itu namanya lembaran dalam mushaf. Ya. Kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir, penyampainya dengan jalan mutawatir, ya, ora langsung, ya. Al-Quran sing semono itu prosesnya lama sekali, ya. Kemudian bernilai ibadah bagi yang membacanya. Tadi ya, jadi iming-imingane maca Quran ganjarane gede sekali. Tadi alif lam mim saja dihitung 3 huruf. Satu huruf dihitung satu kebaikan, kebaikan satu dilipat gandakan. Padahal kalian kalau membaca Al-Quran itu kan banyak ayat, ya. Ya, itu subhanallah, ya. Makanya berlomba-lombalah untuk senantiasa gemar membaca Al-Quran, ya. Itu. Dah. Terus kemudian kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada, ya, ini dibuktikan. Ya, kesempurnaan Al-Quran ini dibuktikan banyak sekali, termasuk dibaca oleh ratusan juta manusia sak donya cah. Anggere merasa dia itu wong Islam, ya pedomane ya mesti Al-Quran. Nek ngaku Islam kok ana wong Islam kok ora denger Al-Quran, itu berarti ora wong Islam. Islam-islaman itu, ya. Angger dia agamane Islam mesti pedomane manggo Al-Quran. Nek ora Islam ora nganggo Quran. Ya. Wong Kristen ya ora nganggo Quran, nganggone apa cah? Injil, ya. Punya kitab sendiri-sendiri. Ya. Kemudian diatur tata cara bacaannya, panjang pendeknya, makhrajnya, itu ada semuanya. Itu Al-Quran beda dengan yang lain, ya. Kemudian dipelajari susunan kata dan kosakatanya. Ini dipelajari betul ya, betapa indahnya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ya puitis sekali dah. Puitis sekali. Ini kalau bukan Allah itu tidak mungkin bisa membuat seperti ini. Contohnya saja, ya, contohnya saja. Kita yang sering kita baca adalah surah Al-Ikhlas. Ya. Ini saja akhirnya ini kan kalau bahasa Indonesia kan saja akhir, ini sama. Ya, surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah,
Ini indahnya Al-Quran. Saja akhirnya ini diperhatikan. Akhirnya de semua. Ahad, ahad, somad, yulad, kufuan ahad. Nah, ini kalau manusia belum tidak akan bisa menandingi Al-Quran, ya. Mulanya ada zaman dulu ada mengatasnamakan nabi palsu. Apa yang menandingi ayat-ayat Al-Quran? Tidak akan mungkin. Karena janjinya Allah, Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Allah jugalah yang menjaganya sampai hari kiamat. Itu Al-Quran. Jadi sampai hari kiamat Al-Quran itu tetap dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak akan mungkin bisa manusia merubah walau biharfin. Itu tidak bisa, nggih. Itu udah untuk materi Al-Quran hadis, ya, karena waktunya sudah habis, ya. Untuk materi berikutnya seperti kedudukan Al-Quran, kemudian fungsi Al-Quran, ya, atau nama-nama lain Al-Quran di rumah tetap dibaca. Minggu depan kita bahas kembali, nggih. Kurang lebihnya Bu Yu minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catat anjing.
kelas 7. Ayo anak-anak kelas 7 yang belum bergabung, silahkan untuk bergabung ya. Ini baru ada anak 19. Tolong yang belum bergabung ya. Saya tunggu sebentar. Ayo yang lain. Yang lain. Ayo anak-anak yang lainnya coba. Baru 21. Yang belum bergabung. Gimana? Ayo yang lainnya. Ahmad Galeh sudah ada belum? Ayo Ahmad Galeh. Kemudian Royhan Apriansah. Akan saya mulai. Yang lainnya menyusul, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cantik Farhana, ini kok kartun ya? Coba mana wajahnya? Cantik, mana wajahnya cantik? Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu pelajarannya SKI. Pada minggu yang lalu, Bu Mei sudah menerangkan materi SKI yaitu dengan judul Misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang Bu Me akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke. Sehat? Sehat ya? Ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari anak-anak kita berdoa bersama-sama yaitu dengan membaca basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup baca basmalah saja. Nah,
Anak-anak yang dari Rembang, Kaleori, ayo tunjuk jari. Mana saja? Siapa? Ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi tentang keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama mengenai kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Islam lahir di Jazirah Arab. Pada saat itu Jazirah Arab diapit oleh dua kekaisaran, yaitu Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Bizantium. Dua kekaisaran itu kekaisaran apa tadi, Cah? Kekaisaran yang pertama Persia dan Bizantium. Ya, benar. Kekaisaran Persia yaitu menetapkan agama Majusi. Anak-anak, kamu tahu apa yang disebut agama Majusi? Apa, Cah? Ayo, yang disebut agama Majusi menyembah apa, Cah? Ya, agama Majusi itu adalah penyembah api. Sebagai agama resmi di seluruh wilayah mereka. Pemeluk agama Majusi menyembah apa tadi? Api. Dan kitab sucinya bernama Zen Avesta. Itu kitab sucinya orang-orang yang beragama Majusi. Ya. Adapun Kekaisaran Romawi menetapkan agama Nasrani. Agama Nasrani nek saiki didarani agama Kristen. Sebagai agama resmi. Nek agama Nasrani ini kitab Injilnya apa, Cah? Kitabnya berupa apa? Injil. Tapi kalau Majusi kitab sucinya apa? Zen Avesta. Kalau agama Nasrani kitabnya yaitu kitab Injil. Kedua kitab suci ini sudah banyak dicampuri oleh tokoh-tokoh agama sehingga kemurniannya tidak terjamin. Sementara itu masyarakat Jazirah Arab yang beragama Majusi dan ada yang beragama Nasrani. Selain itu ada sebagian masyarakat yang menganut agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Sebetulnya menyembah berhala, memang menyembah berhala itu tidak boleh karena menyekutukan Allah, termasuk perbuatan syirik. Kemudian seperti berhala itu bisa memberi manfaat apa enggak, Cah? Tidak bisa memberi manfaat. Mboten nggih. Wong mbok jak ngomong ya ora iso, mbok jak mlaku ya ora iso, mbok keplak ya menang ae, mbok colok matane ya malah ya. Wes aja rame. Dicolok matane ya ora kedep,
tidak bisa memberi manfaat. Mengapa? Ya udah jangan rame nggih. Halo, jangan rame. Jangan rame, ayo. Ahmad Jailani, ayo. Ya. Kemudian berhala itu tidak bisa memberi manfaat, maka ndak usah disembah. Kalau menyembah berhala itu salah. Karena itu termasuk perbuatan syirik. Syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Ya. Karena syirik ini ya mereka menyekutukan Allah. Kemudian ada juga sebagian yang menganut agama Yahudi. Sebagian besar menganut agama Yahudi, yaitu tinggal di kota Madinah. Mereka ada suku yang bernama suku Quraizah. Kemudian suku Gotafan, Bani Nadir, ya. Kemudian Bani Koinuko, Bani Aus dan Bani Hajros. Ya. Bangsa Arab menyembah berhala banyak yang tinggal di Mekah. Orang-orang Arab ini banyak yang menyembah berhala. Maka mereka menyembah batu. Ada yang menyembah pepohonan. Batu besar disembah, pohon besar disembah, dikira bisa memberi manfaat. Mereka tidak mempercayai hari kiamat dan hari akhir. Kamu percaya apa enggak hari kiamat dan hari akhir, Cah? Percaya ya. Karena besok itu akan terjadi hari kiamat atau hari akhir. Sekarang saja sudah kiamat sughra, kiamat kecil-kecilan. Misalnya terjadinya banjir bandang, terjadinya gunung meletus, ya. Kemudian tsunami, itu termasuk kiamat sughra. Kalau kiamat kubra itu dunyane hancur lebur kabeh, digulung, ya. Bumi seisinya, langit digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kamu mencari tempat perlindungan sudah tidak bisa. Itu namanya kiamat kubra. Kemudian sebenarnya masyarakat kota Mekah dahulunya beragama tauhid. Agama tauhid itu agama yang bagaimana, Cah? Yaitu mempelajari tentang keesaan Tuhan. Atau kalau ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang keesaan Tuhan, keesaan Allah. Tetapi kalau kamu di situ beragama tauhid, yaitu agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
atau menyembah Allah. Agama tauhid ini agama tauhid ini, maaf di ruang guru, coba di ruang guru tanya ya. Agama tauhid ini agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentu saja anak-anak tahu siapa Nabi Ibrahim. Pernah mendengar cerita Nabi Ibrahim, Cah? Pernah, nggih. Nabi Ibrahim itu, bapaknya Nabi Ibrahim ini adalah tukang membuat patung. Namanya Ajar, ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu pernah mendengar ceritanya ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ya, karena apa Nabi Ibrahim dibakar? Ketika patung-patung ditaruh di sekeliling Ka'bah dihancurkan, kemudian patung yang besar ya diijehno, terus dikasih kampak utawa wadung ya. Kemudian Nabi Ibrahim bilang kepada orang-orang kafir bahwa apakah patung-patung ini bisa memberi manfaat? Tak hancurno tak wei kampak wae ora males karo aku, kok disembah ya. Terus akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap oleh orang-orang Quraisy ya. Orang-orang kafir Quraisy. Sapa metu ayo, aja mlebu metu ya. Ditangkap oleh orang kafir, kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Mengumpulkan kayu bakar, dibakar, tetapi tidak mempan. Ya, kalau hewan yang mendukung pembakaran Nabi Ibrahim itu cicak ya, Cah. Maka dari itu hukumnya sunnah kalau kamu membunuh cicak. Ya. Nah, anak-anak itu cerita tentang Nabi Ibrahim yang awal mulanya membawa agama tauhid. Akan tetapi karena terputusnya risalah kenabian, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi masyarakat kota Mekah itu mempengaruhi suku-suku bangsa lain. Hal itu disebabkan setiap tahun kota Mekah dikunjungi masyarakat lain untuk melakukan ibadah haji atau melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Para peziarah Ka'bah banyak yang tertarik dan meniru cara ibadah masyarakat kota Mekah. Kondisi masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam yaitu lahir zaman jahiliyah. Jahiliyah itu artinya apa, Cah? Kebodohan. Kebodohan itu bukan dalam hal pengetahuan, akan tetapi keyakinan dan akhlak. Mereka tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhlak mereka pada saat itu orang jahiliyah akhlaknya buruk ya. Suka minuman keras, suka membunuh, suka berzina
itu adalah orang jahiliyah. Saat itu kesusastraan Arab sangat maju. Di pihak lain, ketidakadilan, kejahatan, dan pelanggaran hak asasi banyak terjadi. Martabat dan budak sangat hina. Ya. Martabat wanita dan budak sangat hina. Orang perempuan atau perempuan ketika zaman jahiliyah itu tidak ada harganya, ya, atau tidak dihargai sama sekali, ya, dihina. Sebetulnya wanita itu bukan budak yang hina, ya, Ca. Dalam situasi seperti itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul atau sebagai utusan Allah. Apa yang dilakukan masyarakat kota Mekah kemudian ditiru masyarakat lainnya yang datang ke kota Mekah ketika mereka melaksanakan haji. Para peziarah itu bertanya kepada masyarakat Mekah, khususnya suku Quraisy dan Khuza'ah, tentang berhala-berhala tersebut. Ahmad Sopo keluar, Fahri, ya. Kemudian apa yang dilakukan masyarakat Mekah kemudian ditiru masyarakat lainnya yang datang ke kota Mekah ketika mereka melaksanakan haji. Para peziarah itu bertanya kepada masyarakat kota Mekah, khususnya yaitu suku Quraisy Khuza'ah tentang berhala-berhala tersebut. Untuk apa berhala-berhala itu diletakkan di sekeliling Ka'bah? Penduduk dan pembesar suku Quraisy dan suku Khuza'ah mengatakan bahwa berhala-berhala tersebut dijadikan perantara dalam peribadatan. Mereka yang akan mendekatkan mereka kepada Tuhan. Ketika itu berhala-berhala itu ditaruh di sekeliling Ka'bah sebanyak 360 buah. Kemudian ada berhala yang paling besar itu ada 3. Ada berapa? 3. Berhala itu bernama Lata, Uzza, dan Hubal. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah di kalangan Arab setelah itu. Adapun Wud, berhala yang disembah oleh suku Ka'ib di Daumatul Jandal. Kemudian Suwa, sesembahan Udel. Yakut, sesembahan suku Murad. Kemudian berpindah ke Bani Qotifdi di lereng bukit terletak di kota Saba. Adapun Ya'uq, ya, sesembahan suku Hamdan. Nasr, sesembahan suku Himyar dan keluarga Tikala. Padahal nama-nama itu adalah nama orang saleh atau orang soleh
pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung mereka di tempat pertemuan dan menamainya sesuai nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang saleh meninggal dan ilmunya telah hilang. Disitulah menyembah terhadap berhala dimulai. Nah, adapun faktor menyembah penyimpangan tersebut, yang pertama adanya kebutuhan kepada Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama pada saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama dengan kabilah nenek moyang mereka. Kemudian yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam, menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan di luar Tuhan. Nah, di samping kepercayaan terhadap penyembah berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah. Apa itu, Cah? Yang pertama yaitu menyembah malaikat. Sebagai masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Malaikat ini dituhankan, disembah, dianggap pencipta yang menciptakan mereka. Malaikat ini adalah utusan Allah. Kemudian bahkan sebagian beranggapan malaikat ini adalah putri Tuhan. Padahal malaikat ini adalah tidak menikah, tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, ya itu adalah malaikat. Malaikat ini suci, ya. Kemudian yang kedua, orang Mekah selain mereka menyembah malaikat, ini menyembah jin, roh dan hantu. Wong hantu kok disembah, ya. Malah nekek piye? Kuntilanak disembah, ya. Terus jenenge sundel bolong disembah, malah nekek nyembah, ya. Sebagian masyarakat Arab menyembah hantu dan roh leluhur. Roh leluhur ini adalah roh orang yang sudah mati. Ya. Mereka mengadakan sesaji berupa korban binatang sebagai bahan sesajian. Orang sesaji ini termasuk syirik, ya, Cah? Iya, syirik. Agar mereka terhindar dari bahaya, bencana, mereka melakukan sesajian itu ben ora kena bencana. Bahkan ada suatu tempat yang mereka keramatkan yang disebut Darohim, tempat keramat. Nek wong saiki
ya mungkin seperti punden itu ya, dikeramatkan. Manganan nong punden itu sebetulnya ya termasuk perbuatan syirik, sesaji ya. Kemudian di saat agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala. Berusaha tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyembah ajaran tauhid yang sudah pernah dibawa oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena terputusnya risalah, mereka kembali ke agama nenek moyang. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah bebatuan. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Seperti menyembah benda-benda yang dikeramatkan itu tidak boleh. Termasuk perbuatan syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara mereka seperti Warokoh bin Naufal, Umayyah bin Sal, Qusaidah, Utsman bin Khawaris, Abdullah bin Jahsi, dan Zainal bin Umar. Mereka adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala. Namun mereka meninggal sebelum datangnya Islam. Kemudian di antara bentuk-bentuk tradisi, yaitu tradisi peribadatan mereka dalam menyembah berhala. Yang pertama, berdiam di sisi berhala. Menyembah berhala piye carane? Wong-wong iku mau berdiam diri, meneng anteng neng sebelahe berhala. Lah lapo wong berhala iku ya ora iso lapo-lapo, mbok kon mlaku wae ora iso, mbok tinju ya ora nglawan, mbok keplak ya ora nglawan, mbok saduk ya ora nglawan, kok disembah ya. Berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala itu akan memberikan pertolongan dan syafaat mereka. Ya tidak bisa sama sekali ya. Lah bicara yo ora iso, berjalan yo ndak bisa, mbok kon kedep wae ora iso, kok disembah, dimintai perlindungan. Piye le menehi perlindungan? Wong ndekne pamane mbok hancurno ya ora ono sing nglindungi ya. Ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Itu adalah orang-orang kafir. Kemudian mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan beberapa sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama berhala. Karena dhek sesembahane berhala, ya nek nyembelih pitik,
nyembelih kambing sing disebut jenenge berhala ku mau. Misale ndeke nyembahe berhala namane Lata Uzza ya disebut. Misale patungnya itu bernama Wut ya, patung Wut yang disebut itu tidak boleh seperti itu. Kemudian di samping memberikan sesajen atas nama berhala, mereka juga melakukan hal yang sama untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bizamihim wa hadha li surakaina fama kana li surakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila surakaihim sa'a ma yakumun. Artinya, dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan atau bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala kami. Bagian yang untuk berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Nah, sekarang Bumi lanjutkan yang kedua, yaitu keadaan sosial masyarakat. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif, misalnya pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan yang lainnya. Tetapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliannya mereka jahiliyah, bodoh tentang keyakinan dan akhlak. Mereka melakukan kebiasaan buruk seperti minum arak atau minum khamr, sampai mabuk-mabukan, berzina, berjudi, merampok, dan lain-lainnya. Itu adalah perbuatan jahiliyah. Mereka menempatkan perempuan pada kependudukan yang sangat rendah dan sangat hina. Perempuan dipandang ibarat hewan piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah, menceraikan semua. Ya, itu jahiliyah.
nikah cerai bebas. Itu bagi laki-laki jahiliyah. Perempuannya dianggap budak, ya, tidak dihormati, ya. Kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, dianggap aib baginya. Tradisi yang terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Perempuan juga manusia, juga memiliki perasaan, ya. Bukan laki-laki saja yang harus menang. Mereka merasa terhina dan malu apabila memiliki anak perempuan dan marah bila istrinya melahirkan perempuan, ya. Mereka meyakini bahwa perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Selain itu, sistem perbudakan di masyarakat Arab, ya, di masyarakat Arab sistemnya ketika itu adalah sistem perbudakan. Para majikan memiliki kebebasan, ya, memperlakukan budaknya seenaknya sendiri. Mereka punya kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagangan yang bisa dijual atau dibunuh. Itu apa, budak, ya. Posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Nah, kalau sekarang ini sudah tidak ada perbudakan lagi. Di Arab pun sekarang sudah tidak ada perbudakan. Yang ketiga adalah keadaan ekonomi masyarakat. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian yaitu dalam bidang perdagangan, pertanian, peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bangsa Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Ayo, siapa keluar lagi itu tadi? Sifa apa siapa? Ya. Mereka mengkonsumsikan daging dan susu dari ternaknya, ya. Misalnya ternak kambing, ternak sapi perah, ya. Serta membuat pakaian dari bulu domba. Kebanyakan orang Arab di sana mereka beternak domba. Kemudian bulunya digunakan untuk membuat pakaian. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjual kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki. Wong Arab iku nek sugih zaman dulu kala, nek wong sugih atau orang kaya, wong Arab itu dilihat dari banyaknya hewan ternak. Misalnya ontane 1000, dombane 2000, ya. Kemudian
ternak iteknya beberapa ribu. Itu kekayaan orang Arab bisa dilihat dari banyaknya hewan ternak ketika itu. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi penggembala ternak milik sendiri. Ada yang menggembala ternaknya orang lain. Nek orang duwe ternak, orang duwe kambing, orang duwe sapi, orang duwe onta, menggembala ternaknya orang lain. Nanti akan dikasih upah. Begitu juga Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perdagangan musim dingin, yaitu menuju Anggreni, ya, keluar itu ya. Perjalanan musim dingin menuju Yaman. Dan sebaliknya perjalanan dagang musim panas itu di Sam. Kalau musim dingin mereka ke Yaman. Kalau musim panas kemana cah? Ke Sam. Allah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i wassoif falya'budu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan bepergian pada musim dingin dan pada musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4. Orang-orang Arab memiliki pusat perdagangan yang terkenal seperti Ukas, kemudian Mizannah, dan Zulmajaz. Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga memiliki pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Mereka saling menguji kemampuan, juga memiliki pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Mereka saling menguji kemampuan. Hal itu menggambarkan bahwa konsep pasar tidak sekedar pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat peradaban. Kekayaan bahasa dan transaksi global, ya. Bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi
yang mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbendaharaan kata dan maknanya. Sing metu ora mengikuti live, besok saya kasih nilai di bawah KKM, ya. Saya tahu sapa sing mlebu metu ya. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktekkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat sudah terpengaruh sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta. Unta ini adalah hewan apa aja digunakan untuk kendaraan yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan untuk memiliki yang tangguh, kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini membawa barang dagangan dari suatu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Nah, unta ini zaman dulu kala digunakan untuk sebagai transportasi, tapi sekarang unta di Arab sudah tidak salsabila lapo metule, ya, itu digunakan sebagai alat transportasi. Tapi sekarang di Jazirah Arab, unta itu sudah tidak digunakan alat transportasi lagi. Di Saudi Arabia atau di Jazirah Arab itu alat transportasi mobil, ya, itu sudah menggunakan mobil sudah sejak dulu kala. Bahkan hewan unta itu, ya, dulu pernah ada yang umroh malah terkena virus unta yang namanya antraks, ya. Anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah selesai, ya, untuk minggu depan Bume lanjut lagi dan masih banyak yang belum ikut bergabung, yang tidak bergabung, ya, atau keluar masuk, ya, akan saya kurangi nilainya. Dan kalau nilai kamu besok ketika tes itu nilainya kurang, tak tambahi nek sing sregep melu live. Nek sing ora sregep tak kasih nilai di bawah KKM, nggih. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah selesai, meskipun pembelajaran jarak jauh, kamu tetap semangat belajar. Dan juga anak-anakku sekalian, ya, jaga kesehatan. Tidak boleh ngeluyur ke sana kemari. Nah, saya kira Bume cukupkan sekian dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Jawa ya? Iya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sing lanang-lanang do metu ae Jumatan, sing wedok lah. Cobi rolas, jam 11 kemudian ada cucu. Yo cepetno ae jam 11. Enggak cepet no. Enggak. Cucu. Bahasa Jawa.